Halo kelas 4. Hari ini torang masuk di subtema baru ya. Subtema 2 masih pada tema 3, subtema 2 keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Setelah subtema 1 selesai, torang lanjut di subtema 2 dan pada hari ini ada pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Nah, selain tumbuhan dan hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga. Jadi selain tumbuhan, hewan juga perlu torang jaga agar supaya ada keseimbangan dan kelestariannya. Karena jika tidak maka hewan-hewan tersebut akan langka, akan punah. Semua habis kalau torang nyandak jaga. Seperti yang ada di gambar ini, yaitu ada burung cendrawasih. Nah, itu orang pelajari lebih lanjut lagi. Sebentar, ada pertanyaan di sini, tulis paling sedikit 4 pertanyaan tentang burung cendrawasih di atas. Nah, orang pelajari ini burung cendrawasih. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua. Jadi ini burung cendrawasih ini banyak terdapat di hutan-hutan di Papua. Nah, bahkan kabarnya karena keindahan itu juga burung ini jarang turun ke tanah dan lebih sering terbang atau hinggap di dahan pohon. Nah, warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti warna-warna apa? Hitam, coklat, orange, kuning, putih, biru, merah, banyak, hijau, dan ada juga ungu. Nah, warna yang bermacam-macam ini menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Jadi burung cendrawasih ini ada banyak jenis. Burung cendrawasih mati kawat contohnya adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap hiasan dalam pakaian adat. Kalau orang lihat ini Papua ini yang lalu orang pelajari tentang pakaian-pakaian adat kan, biasanya dorang identik sekali dengan bulu. Nah, dorang ambil pemaskot ini dari burung cendrawasih. Banyak juga beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan toa. Nah, setelah itu jawab ini pertanyaan-pertanyaannya. Ada beberapa pertanyaan di sini. Oke. Nah, di sini selain cendrawasih juga masih banyak hewan yang lainnya yang harus kita lindungi. Supaya apa, sekali lagi alasannya supaya nyendak langka dorang nyendak punah atau habis. Karena di sekitar torang banyak hewan yang masih perlu torang perhatikan. Sekarang kita akan belajar mengenai banyak hewan yang ada di sekitar lingkungan kita. Nah, di sini ada hewan kupu-kupu. Ada kupu-kupu. Orang belajar tentang bagaimana ini kupu-kupu ini berkembang, bertumbuh. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah. Betul toh, kupu-kupu berwarna-warna kan banyak orang lihat gagah-gagah, indah-indah. Nah, kupu-kupu ini tidak berbahaya bagi manusia. Bagaimana daur hidup dari kupu-kupu ini? Nah, dia bermula dari telur. Telur ini melekat di daun, kemudian telur ini matang dan menetas setelah 5-10 hari. Dia kalau menetas dia jadi larva atau ulat. Setelah 2 minggu ulat ini atau larva ini dia jadi kepompong. Nah, setelah jadi kepompong ini yang bergantungan di ranting atau daun, dia sampai 3 minggu. Setelah beberapa waktu kupu-kupu dewasa akan keluar dari kepompong. Nah, jadi dia dari kata
telur yang melekat di daun, kemudian dia menetas, dia jadi larva, dari larva dia jadi kepompong, baru jadi kupu-kupu. Nah, bagi petani yang pada umumnya kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk penyerbukan tanaman. Nah, kupu-kupu ini dia di dataran tinggi dan di dataran rendah. Kalau petorang di Indonesia ini ada berbagai banyak ragam atau berbagai macam kupu-kupu dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Ada kupu-kupu kupu-kupu sayap burung peri. Itu ada di daerah Papua, kupu-kupu raja ada di Jawa dan Sumatera, dan ada kupu-kupu tragon. Dia ditemukan di Kalimantan. Nah, nanti setelah ini ada pertanyaan lagi di sini di bawah nih. Oke. Ini SPDP. Kita akan belajar tentang manfaat penting hewan bagi keseimbangan lingkungan. Di sini buat poster, masih ingat membuat poster? Poster yang baik adalah poster yang memiliki kalimat ajakan, dia berwarna-warni, menarik, sehingga orang mau lihat itu nyedak bosan, enak. Nah, poster berisi tentang informasi nama hewan, ciri-ciri khusus, jadi habitat hewan, dia hewan yang hidup di pantai atau dataran rendah atau dataran tinggi, dan apa manfaatnya. Jadi mau bikin poster, pilih satu jenis hewan. Nah, oke, terus lanjut di pembelajaran 2. Apakah kamu punya hewan peliharaan? Siapa di sini yang di rumah ada hewan peliharaan? Tentu ada nih. Paling biar cuma anjing, kita anjing ada hewan peliharaan, anjing, kucing. Nah, apa yang harus orang lakukan terhadap orang hewan peliharaan ini? Tentu apa? Anjing saya biar jadinya usah kasih makan. Tentu orang rawat, orang kasih makan, toh. Di sini tidak perlu diskusi, Dayu mempunyai hewan peliharaan. Setelah orang baca ini teks ini, jawab pertanyaan di bawah. Nah, kemudian ini hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Tulislah hak kamu ketika memelihara hewan. Ada juga orang kewajiban ketika memelihara hewan. Saya contoh 1, kucing. Orang memiliki hak untuk memelihara hewan. Apa? Tulis orang hak ketika orang memelihara hewan. Orang berhak apa ketika orang memelihara hewan? Orang berhak memiliki rasa senang. Tapi orang juga ada kewajiban. Apa orang kewajiban? Tentu apa? Merawat. Nah, banyak juga hewan-hewan yang lain. Ketika mempunyai hewan peliharaan, tentu kita wajib merawat. Rawat dengan baik supaya ini hewan peliharaan ini sehat. Misalkan beri makan, orang bersih dia, bukan cuma dia DP tempat tidur, juga DP tempat hidup. Orang kasih bersih, orang obati jika dia sakit, dan tentunya orang menyayangi, baru nama hewan peliharaan. Bayangkan jika hewan peliharaan yang torang piara ini kotor, pasti akan mengganggu lingkungan. Nah, di sini ada pertanyaan tentang hewan peliharaan. Nanti sebentar dijawab. Oke. Oh ya, ini pelajaran matematika. Nanti orang lanjut di pembelajaran matematika ya. Nah, di sini di bawah sini ada, jadi kan Enci so jelaskan tuh lalu. Karya seni menempel ada 3, kolase, ada montase, ada mozaik. Sekarang orang belajar tentang mozaik. Kalau mozaik dia bisa dari tumbuh-tumbuhan atau biji-bijian atau cangkang telur. Kalau di rumah ada mama yang jago goreng telur, mama kita mesti bersih ini cangkang telur ini, kasih bersih, baru orang boleh gunakan untuk karya seni mozaik.
Orang boleh mau tempel-tempel. Nah, boleh pakai milu atau jagung, biji-bijian kacang hijau, padi. Orang boleh pakai itu nih. Nanti masing-masing buat sebuah karya seni menempel mosaik. Jangan lupa buat dulu DP sketsa. Buat seperti ini jo, karya mosaik burung nih. Yang tadi orang belajar tentang burung cendrawasih. Oke, sampai di sana pembelajaran kita hari ini. Nanti orang lanjut lagi. Terima kasih.